Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita boleh menikmati segala kasih karunia-Nya, menikmati kemurahan-Nya, kebaikan-kebaikan-Nya dalam hidup kita. Pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami bersyukur karena Tuhan yang masih memperkenankan kami ada sebagaimana kami ada, menikmati segala kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Itu sebabnya sebelum kami beraktivitas, kami mau menyediakan hati dan diri kami untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi yang baik ini, tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu waspada dengan dunia ini. Sekali lagi, tema firman Tuhan, waspada dengan dunia ini. Mari kita memperhatikan firman Tuhan bersama-sama di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-19. 1 Yohanes 5 ayat 19, demikian firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Sekali lagi saya bacakan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal penting yang kita bisa lihat. Yang pertama yaitu kita berasal dari Allah. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita harus menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah. Orang-orang percaya yang dilahirkan kembali lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Kita menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya dengan jelas dikatakan kita berasal dari Allah. Yohanes pasal yang pertama ayat 12 berkata bahwa barang siapa yang percaya kepadanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, kita adalah anak-anak Allah. Itu sebabnya firman Allah memberikan jaminan kepada kita sekalian bahwa karena kita adalah anak-anak Allah, lewat iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita, maka kita beroleh hidup, kita beroleh keselamatan. Dengan jelas di dalam ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ini adalah satu realita, ini adalah satu fakta, ini adalah kebenaran yang harus kita pahami bersama-sama di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bahwa kita berasal dari Allah. Allah yang memberikan pengertian yang benar kepada setiap kita. Untuk apa? Percaya kepada Yesus Kristus. Sebab hanya di dalam Yesus Kristus kita mengenal yang benar. Hanya di dalam Yesus Kristus kita diam di dalam yang benar, yaitu di dalam Allah yang benar. Hanya di dalam Yesus Kristus kita boleh beroleh hidup yang kekal. Karena dialah kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Yesus Kristus sendiri berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6.
Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Barang siapa yang datang kepada Bapa harus melalui aku. Kata Yesus, dialah jalan, dialah kebenaran, dialah kehidupan. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari yakinilah di dalam setiap kehidupan kita bahwa saudara dan saya, kita berasal dari Allah. Yang kedua, yang kita perhatikan bersama-sama dari firman Tuhan bahwa dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa iblis berkuasa, memiliki kuasa di dalam dunia ini. Karena memang iblis dibuang ke dalam dunia ini. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kalau iblis berkuasa di dalam dunia ini, maka iblis akan apa? Berupaya mempengaruhi kita sebagai anak-anak Allah untuk apa? Untuk mengasihi dunia, untuk mencintai dunia dengan segala kemewahan, dengan segala kenikmatannya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, itu sebabnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus sadar kita adalah milik Allah, kita adalah kepunyaan Allah. Dunia ada di bawah kuasa si jahat, maka kita harus waspada, kita harus berhati-hati. Jangan mengasihi dunia, jangan mencintai dunia. Firman Allah di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17 dengan jelas berkata bahwa dunia dengan segala keinginannya sedang lenyap, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, berbicara tentang dunia, itu berbicara tentang sesuatu yang fana, sesuatu yang semu, sesuatu yang tidak kekal, sesuatu yang akan binasa. Tuhan Yesus berkata bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku kekal selama-lamanya. Itu sebabnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menyadari bahwa dunia ini akan lenyap. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginan-keinginan duniawinya. Mari kita mau belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena dengan belajar kita melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita sedang menjauhkan diri dari keinginan-keinginan duniawi yang apa? Berjuang melawan keinginan roh di dalam setiap kehidupan kita. Keinginan duniawi membawa kepada kebinasaan. Tetapi ketika kita hidup melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita, maka kita akan menikmati keselamatan, kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur oleh anugerah-Mu kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Allah pagi hari ini. Biarlah firman itu boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, seluruh sidang jemaat-Mu dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Melangkah di hari yang baru dalam segala aktivitas yang kami upayakan dan kerjakan. Biar Tuhan menyertai, menolong, bahkan memberkati, memberikan keberhasilan di tengah-tengah kehidupan kami. Teristimewa di tengah-tengah pengiringan dan pelayanan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menilik dan memberkati. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.